Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ai Kristus do hangolua diau jala laba nang hamatean. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dan mati ada di dalam Tuhan. Ketika kita hidup untuk Tuhan. Ketika kita mati untuk Tuhan. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu berasal dari iman yang sangat kokoh di dalam Tuhan. Kita mendengar renungan ini saat ini meyakini bahwa apapun yang sedang kita tempuh, kita akan berkata, ketika aku hidup untuk Tuhan. Aku hidup untuk melayani Tuhan. Dan ketika aku meninggalkan dunia ini dengan fase, yaitu satu fase dalam tahapan yang akan kita lalui, yaitu kematian, itu adalah keuntungan bagi kita. Kenapa kematian menjadi keuntungan? Karena kita meyakini bahwa kematian, sengat kematian yang menakutkan daripada kematian itu telah dimatikan oleh Yesus dengan kematian. Artinya, ketika kita melalui atau bahkan memasuki fase daripada lanjutan daripada kehidupan kita, yaitu melalui kematian, kita meyakini bahwa kita akan berjumpa dengan Allah kita. Menjadi keuntungan bagi kita kalau kita bertemu atau mengakhiri segala penderitaan di dunia ini. Kita akan mengakhirinya. Kita tidak akan pernah merasakan lagi sakit secara fisik, terlukai, dan lain sebagainya. Tetapi saat ini Tuhan mau menekankan kepada kita melalui firman ini, yaitu kesetiaan. Itu Tuhan tekankan kepada kita pada hari ini. Ketika kita hidup, mari kita hidup setia hanya kepada Tuhan. Jangan oleh karena sakit penyakit, penderitaan, kita datang kepada Dia. Ketika kita mendapatkan keuntungan, kekayaan, popularitas dan lain sebagainya, hidup kita jauh daripada Tuhan, berfoya-foya,
hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, dan tidak pernah melakukan hal yang baik dalam hidup, merasa bahwa sudah memiliki segala hal. Kita asal bicara kepada orang lain tanpa memperhatikan perasaannya, apakah dia tersinggung, terluka dengan perkataan kita. Maka ketika kita hidup, mari kita hidupi hidup kita ini, hidup di dalam Kristus, hidup yang berkenan di hadapan Dia. Ketika kita terus menghidupinya, hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka ketika kita mengakhiri pertandingan kita di dunia ini, kita akan berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku hanya turut pada rancangan-Mu saja, Tuhan. Di dalam kesetiaan kita, di dalam hidup ini, akan mendapatkan ganjaran dan upah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, yaitu keuntungan kita, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Mari, saudara-saudariku, selama kita hidup di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, jangan terlalu menyiksa diri dengan segala hal yang mungkin belum dapat kita capai sampai saat ini. Selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Tuhan, arti hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan kita yang sejati. Sebagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dalam khotbah Minggu tanggal 1 Februari, Minggu Septuagesima itu menyatakan kebahagiaan kita adalah di dalam Tuhan. Bukan dengan banyaknya materimu, bukan dengan banyaknya pencapaianmu, tetapi kebahagiaan kita sesungguhnya ketika kita tinggal hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan perkenanan Tuhan, dengan setiap hal yang boleh Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjalani hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami memandang bahwa ketika akhir kami akan datang, ketika kami akan berakhir, mengakhiri pertandingan kami dalam dunia ini, memasuki fase yaitu kematian, biarlah kami tetap berkata bahwa hidup atau mati, kami bersama-sama dengan Tuhan dan kami terus dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami menjalani hidup kami dan kuatkan kami Tuhan untuk dapat senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan Minggu esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.